Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan lancar dan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, berkat Nabi Muhammad, kita dapat merasakan nikmat Islam, nikmat iman hingga sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopiliana, NIM saya 119040051, di mana di sini saya berasal dari kelompok 4 bersama rekan saya, Saudara Rohman. Di kelompok ini kami membahas dua pembahasan. Yang pertama, pengertian wakuf bih serta syaratnya. Terus yang kedua, pengertian muzaki serta syaratnya. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan pengertian mauquf bih serta syaratnya. Dimana kita ketahui mauquf bih ini adalah barang atau harta yang diwakafkan. Jadi, mauquf bih ini salah satu rukun dan syarat syahnya berwakaf. Jika mauquf bih itu tidak dilakukan, maka wakaf tidak akan sah. Dan begitu juga sebaliknya, jika salah satu dari rukun dan syarat syah wakaf tidak ada, seperti wakif, mauquf, al-alai, dan singat, maka wakafnya pun tidak akan sah. Di sini ada 7 syarat agar pewakafan ini dianggap sah. Yang pertama, benda yang diwakafkan itu mempunyai nilai. Terus yang kedua, benda yang diwakafkan ini merupakan benda yang tidak bergerak. Yang ketiga, benda yang diwakafkan itu harus diketahui ketika akan diwakafkan. Terus yang keempat, benda wakaf itu harus milik tetap si wakif. Yang kelima, barang atau benda itu tidak rusak. Yang keenam, kepunyaan orang yang berwakaf. Terus yang ketujuh, yaitu itu bukan barang haram atau najis. Sekian dari saya pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Rohman. Oke, di sini saya melanjuti penjelasan dari materi kami, yang mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang muzaki. Muzaki ini adalah orang yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan hartanya yang telah mencapai nisab dan haul. Nah, yang dimana zakat ini termasuk rukun Islam yang ketiga. Jadi orang muslim, orang Islam wajib membayarkan zakat ini. Nah, adapun kata-kata nisab itu ialah minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Nah, sedangkan kata-kata haul itu adalah batasan waktu 1 tahun Hijriah atau 12 bulan. Jadi muzaki ini orang yang wajib mengeluarkan zakatnya dalam 1 tahun itu. Nah, seperti contoh yang paling sederhana, di saat akhir bulan Ramadan kita melaksanakan zakat, yaitu zakat fitrah. Nah, yang dimana zakat fitrah itulah yang dinamakan salah satu kewajiban orang muslim. Nah, di saat
kita melaksanakan zakat fitrah, maka kita itulah yang disebut dengan muzaki. Nah, sedangkan batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakatnya itu seperti kalau nisab zakat pertanian ya, nisab zakat pertanian itu sama dengan 5 wasak. 5 wasak itu seperti halnya 553 kg beras. Nah, sedangkan jika emas itu 20 dinar. 20 dinar itu sama halnya dengan 85 gram. Nah, jadi itu. Adapun syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat, syaratnya yang pertama, dia harus Islam. Tidak boleh bukan Islam, karena zakat itu salah satu rukun Islam. Yang kedua, merdeka. Yang dimana orang melaksanakan zakat ini orang yang merdeka atas dirinya sendiri. Merdeka dari, maksudnya kalau zaman dahulu kan ada yang namanya budak. Nah, itu dimaksud dengan syarat bagi orang wajib itu harus merdeka. Sedangkan yang ketiga, memiliki makanan, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok primer seperti pangan, sandang, papan, kendaraan, dan perabot rumah tangga lainnya. Nah, yang ketiga ini memiliki kebutuhan pokoknya lah gitu, seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan syarat yang keempat itu sempurnanya haul atau waktu nisab hartanya. Seperti sempurnanya haul itu ya tadi waktunya cukup 12 bulan, dan waktu nisab, waktu mengeluarkan hartanya itu. Nah, jadi adapun terkecuali biji-bijian dan buah-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu. Nah, jadi tatkala ada orang memiliki kebun buah-buahan atau biji-bijian, nah maka di situ tidak ada syaratnya untuk sempurnanya waktu. Bahkan di situ dianjurkan zakatnya itu sebulan sekali kalau memiliki suatu perkebunan. Nah, dan yang kelima, terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya. Jadi yang kelima ini, terhindarnya harta zakat itu dari hutang. Tidak berhutang maksudnya itu. Nah, adapun di sini dasar hukum. Dasar hukum yang saya ambil dari Quran surah Ali Imran ayat 92, yang dimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul barri hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang dimana artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa makna wakaf itu secara eksplisit, tetapi dari ayat itu dapat ditarik suatu pengertian yang semakna dengan perbuatan wakaf, seperti yang kata-kata tadi, menafkahkan, yang dimana disitulah yang dimaksud dengan wakaf, perbuatan wakaf. Dan adapun dasar hukum dari hadis Ibnu Umar riwayat Imam Muslim, yang dimana di situ
Ibnu Umar berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka apakah yang akan engkau perintahkan padaku?" Lalu Rasulullah menjawab, "Bila kamu suka, maka tahan tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya." Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Jadi bahwasanya dapat disimpulkan di situ bahwa itulah asal usul bahwasanya wakaf itu tidak boleh dihibahkan, tidak boleh disedekahkan, tidak boleh dijual belikan. Bahwasanya wakaf di dalam Islam itu merupakan salah satu tuntunan agama yang menyangkut kehidupan bermasyarakat yang bernilai ibadah, yakni pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar hukum dari undang-undang, saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Nah, di sinilah yang dimaksud dengan muzaki itu. Di dalam pasal 1 ini, muzaki itu ya orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Nah, itulah dia. Tatkala ada orang membayar zakat fitrah, maka orang itulah yang dinamakan muzaki. Nah, di pasal 2-nya itu, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, dia harus berkewajiban menunaikan zakatnya. Karena landasannya itu, zakat itu ialah rukun Islam, salah satu rukun Islam, yakni rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Nah, jadi apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu, mauquf bi ialah salah satu rukun dan syarat sahnya dalam berwakaf. Nah, sedangkan muzaki ini adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan hartanya yang telah mencapai hisab dan haul. Nah, yang dimana muzaki ini, konteks muzaki ini ialah dalam zakat, dan sedangkan konteks mauquf bi ini ialah dalam pembahasan wakaf. Nah, mungkin itu terkait kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kekhilafan, kesalahan dari kata-kata saya. Kekurangannya datang dari saya sendiri dan kelebihannya itu datang dari Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.